Halo teman-teman, kita melanjutkan lagi cicilan tahap 1. Tahap 1 kemarin sudah dicicil. Cicilan yang kemarin menghitung jarak ya, menghitung jarak. Nah, sekarang lanjutannya adalah menghitung azimut. Pasti teman-teman sekarang sudah lebih ringan karena titik koordinatnya kan teman-teman sudah boleh menentukan sendiri ya. Nah, tapi kan menentukannya tidak asal-asal ya. Lihat koordinat A di mana, koordinat B yang di ujung sekali. Di ujung sekali. Itu di mana. Jangan koordinat A-nya di sini, koordinat B-nya di sini, kemudian nanti menentukan koordinat C, padahal gambarnya begini, tapi posisi angkanya lebih tinggi daripada koordinat A. Itu bebas, tapi tetap yang masuk akal, gitu ya. Nah, lanjut ke perhitungan sudut azimut. Ini rumusnya adalah, pasti teman-teman masih ingat rumus yang ini. Saya besarin dulu. Nah, ini kan apabila diketahui koordinat titik A, ini koordinat titik A-nya XA dan YA, koordinat titik B, XB dan YB, kemudian ini kan ada suatu jarak begitu ya. Maka untuk menentukan tangen AB adalah XB dikurangi XA dibagi YB dikurangi YA. Sehingga alfa AB saja dia adalah arc tangen atau inversnya tangen atau kebalikannya tangen, begitulah ya. XB dikurangi XA per YB dikurangi YA. Nah, sehingga misalnya kan saya punya koordinat nih, koordinat saya. Nah, lihat gambar saya mau menentukan sudut azimut dari titik yang ini dulu ya, A ke C ya. Saya sebut juga ini sebagai A ke PI1. PI adalah point of intersection. Yang satu ini point of intersection 2. Punya saya tikungannya cuma ada 2. Kalau punya teman-teman ada 3. Gitu. Oke, jadi dari A ke point of intersection yang pertama. Atau A ke C. Nah, ini ikut dari rumus yang ini adalah XB dikurangi XA. XB dikurangi XA, karena saya kasih namanya A ke C, berarti saya pakainya enggak B dan A lagi, ya. Ini kan kalau kasih namanya A dan B. Nah, tapi saya kan dari A ke C nih. Di sini adalah namanya C, bukan B kalau saya. Maka di sini adalah XC ke XA, ya. Awas loh, bukan ke B loh ya, tapi dari sini ke sini. Nah, ini kan rumus aja nih, rumus dasar. Oke. Jadi XC ke XA, yang ini berarti XC-nya, yang ini XA-nya. Oke. 1 dikurangi minus 7 punya saya. Kemudian yang ini, yang di bawah, adalah YC dikurangi YA. YC saya yang ini, YA saya yang ini. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal hitung deh arkes tangen. Gitu kan. Ini per ini. Nah, teman-teman kan pasti pakai kalkulator saintifik tuh. Kalau pakai kalkulator saintifik kan langsung ya. Teman-teman ketik inverse tangen, ada yang menunya inverse tangen, ada yang menunya arkes tangen. Langsung aja di kalkulator inverse tangen, XB dikurangi XA per YB dikurangi YA. Atau XC dikurangi XA per YC dikurangi YA punya teman-teman. Gitu. Ya. Nah, kalau saya, karena saya nih mengerjakannya pakai Excel,
Maka ya sudah, saya harus pakai rumus Excel. Saya masukkan ini rumus Excelnya. Nah, dapatlah jawaban saya alfa dari A ke C, alfa AC, minus 72,646. Gitu. Awas ya teman-teman, pastikan di kalkulator ini dalam derajat. Ya, jangan dalam radian, karena nanti hasilnya beda nih. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini ini belum selesai. Selanjutnya, kita kembali lagi ke teori tentang mencari sudut jurusan. Ini hasil hitungan kita adanya di kuadran berapa? Nah, ini kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dikatakan masuk ke dalam kuadran 1 kalau X dikurangi XO, atau misalnya punya saya ini ya tadi, XC dikurangi XA-nya positif, dan YC dikurangi YA-nya positif juga, maka itu masuknya di kuadran 1. Masuk di kuadran 2 kalau XC dikurangi XA saya positif, YC dikurangi YA saya negatif, maka masuk di kuadran 2. Kalau masuk di kuadran 2, hasil harus ditambah 180 derajat. Dikatakan masuk ke kuadran 3 kalau XC dikurangi XA minus YC dikurangi YA minus. Maka hasil harus ditambah 180 gitu ya. Dan juga dikatakan masuk kuadran 4 jika ini teman-teman bisa lihat syaratnya. Maka hasil harus ditambah 360. Nah, kembali lihat hasil hitungan saya. Hasil hitungan saya yang XC dikurangi XA-nya positif. YC dikurangi YA-nya negatif. Maka positif dan negatif, maka saya adanya di kuadran 2. Hasil harus ditambah 180. Ya. Jadi, ini hasil saya minus 72,646. Ambil 3 digit di belakang koma ya. Harus ditambahkan dengan 180. Jadi, hasilnya 107,354. Nah, ini masih dalam sudut jurusan ya, sudut jurusan. Harus dirubah dalam bentuk derajat, menit, detik. Nah, teman-teman yang punya kalkulator saintifik kayak Casio, ini merubah ini ke dalam derajat, menit, detik, tinggal dipencet saja, ada menunya. Sementara kalau mau manual, caranya adalah begini. 107 itu adalah derajat. Ya, 107 adalah derajat. Kemudian 354 di belakang koma 354 ini mau kita jadikan menitnya. Caranya adalah 0,354 harus pakai 0 ya, karena dia kan di belakang koma. Nah, 0,354 dikali 60. Sehingga saya dapatlah 21,24. Nah, 21 ini adalah menit saya. Sehingga saya jabarkan lagi ya. 107 adalah derajat saya, menit saya 21 karena dapat dari yang ini. Kemudian saya harus mendapatkan detiknya. Cara mendapatkan detiknya adalah yang di belakang koma ini 0,24 dikali 60. Maka saya dapatlah detiknya 14,4. Saya ambil 14 saja. Maka tadi si sudut jurusan ini ya 107,354 dirubah ke dalam bentuk derajat, menit, detik adalah 107 derajat 21 menit 14 detik. Begitu.
Oke, sekali lagi. Yang ini udah selesai. Lalu saya mau tahu sudut jurusan C ke D. Sudut jurusan C ke D. Atau kita sebut juga sudut jurusan dari PI1 ke PI2. Oke. Nah, lihat titiknya C ke D. Maka di sini X-nya adalah XD ke XC. Ya, XD dikurangi XC, YD dikurangi YC. Lihat koordinatnya. Ini C, ini D. Koordinat C, ini koordinat D. Maka XD dikurangi XC adalah ini dikurangi ini. Ya kan? Dapat 9. YD dikurangi YC adalah ini dikurangi ini. Ya. Nah, punya saya dapat segini. Masukkan ke rumus ini arkes tangan yang ini, ya. Dapatlah saya segini. Oke. Nah, ini XD dikurangi XC positif, YD dikurangi YC positif. Kita lihat lagi. Kalau positif dengan positif, maka ini ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, hasil harus ditambah 0. 0 derajat. Kembali lagi ke sini, maka hasil saya 65,508, saya tambahkan 0 derajat. Jadi tetap. Kalau sudah, rubahlah dalam bentuk derajat, menit, detik. Pakai kalkulator, tinggal ketik saja menunya. Kalau saya hitung dengan manual. Ya, seperti tadi sama ya caranya. 65-nya adalah derajat, 0,508 dirubah ke menit, caranya dikali 60. Dapatlah 30,48. 30 sebagai menit, lalu untuk mencari detiknya, 0,48 yang tadi dikali dengan 60. Dapatlah detiknya 29. Sehingga saya dapat 107 derajat, 30 menit, dan 29 detik. Ya. Saya lakukan lagi untuk jurusan yang lain. Jurusan D ke B atau jurusan point of intersection 2 ke titik B. Sama ya. Berarti XB ke XD, YB ke YD dengan cara yang sama. Punya saya sudah selesai karena saya intersectionnya cuma ada 2. Punya teman-teman ada 3. Maka teman-teman lakukan hal yang sama 1 kali lagi. Sampai selesai. Beres. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah menghitung sudut CPI-nya. Nah, sudut PI ini berapa? Sudut PI ini berapa? Teman-teman punya 1 sudut PI lagi. PI itu berapa? Nah, harap teman-teman bedakan, kalau yang barusan kita lakukan, ini adalah sudut jurusan. Ya, teman-teman pasti di ilmu ukur tanah sudah tahu sudut jurusan atau sudut azimut. Ya, waduh jadi ngajarin sudut azimut. Nah, sudut jurusan adalah sudut yang dihitung mulai dari sumbu Y arah utara. Ini sumbu Y arah utara. Berputar searah jarum jam sampai titik tersebut. Sehingga tadi sudut jurusan A ke C punya saya. Kan dapat nih segini nih. Mana tadi? A ke C. Ini ya. Ini kalau yang sudah dirubah. Nah, itu kan adalah sudut yang dihitung
dari arah utara, sumbu arah utara, sampai ke trase yang ini, trase A ke C. Sementara kita perlu sudut point of intersection yang ini. Kan beda dong ya. Nah, ini dengan ini. Nah, karena konsepnya sudut jurusan dengan sudut yang kita butuhkan selanjutnya adalah sudut point of intersection itu beda, maka lakukan lagi hitungan sudut PI. Begitu. Ya. Nah, teman-teman lakukan dulu yang tadi hitungan sudut jurusannya. Nanti habis itu saya berikan langkah terakhir hitung sudut PI. Oke? Cuma sedikit lagi saja pekerjaan kita di tahap 1 ini. Maka bisa ya kumpulkan tepat waktu hari Senin. Sip. Terima kasih teman-teman.